Berikan istri-istrimu untuk si Nabi anjing Muhammad. Nah, ini udah ada yang satu ngamuk-ngamuk nih. Si anak mut'ah udah ngamuk-ngamuk. Si anak mut'ah mu'alaf cerdas, silakan masuk, ya. Kalau kamu bisa membantah bahwa Muhammad itu bukan anak hasil mut'ah. Nah, itu dia ancamannya kan? Ya, mualaf cerdas itu kan udah ada linknya ya toh. Nah, dia di channel mana ya itu ya? Coba kalau di Channel channel lu. gue sih, channel gua. Oke kalau gitu ya. Karena ada di channel gua pin aja ya. Jadi Ya, lu pin aja, lu pin. linknya di pin ya supaya kalian itu tahu ya. Kami nggak pernah takut tentang kalian. Oke, nah itu udah di pin di situ. Ya. Ya, Oh, dia pikir kita takut kali ya dengan ancamannya. Ya, iya. iya. Lu salah orang, ya. Mu'alaf cerdas, lu salah orang. Ya. Ya. Mari oke. kita lihat gimana. Ya, si Agus Suparman nongol ya. Berikan istri-istrimu untuk Tuhan aja. Hati-hati cuy ya. Hati-hati. Karena dalam Quran lo, orang yang disebut ini, yang kamu sebut ini, itu akan datang kedua kalinya. Ya, jadi hakim buat lo, rasain nanti ya. Nah, jadi gini. Dalam surah 33 ayat 50, surah Al-Ahzab ya. Kan ada hak istimewa buat Nabi lu tuh. Benar nggak? Ya Agus Parman ya. Nah, gue kasih tanda ya lu punya ini ya. Nah, ini ceritanya nih ya. Ada hak istimewa untuk Nabi lu nih. Tolak sini ya. Coba bentar ya, sama-sama kaya udah sini. Ya, nih. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu, ya kan? Nah, ini sebenarnya apa? Sebenarnya adalah hak istimewa untuk nabimu ya. Nah, kalau kita pakai nama anjing untuk nabi lu, sebenarnya terlalu bagus, bro. Ya, terlalu bagus kalau gue bilang. Lu harusnya bersyukur kalau gue kasih sebut nabi itu anjing. Kenapa? Ya, anjing lebih terhormat daripada nabi lu. Iya, sebenarnya udah bagus, ya. Sebenarnya udah bagus itu data itunya. Jadi jangan marah, itu udah nggak ada yang lebih baik dari itu levelnya. Udah nggak ada yang lebih baik, ya. Nggak ada yang lebih baik. Kenapa? Karena nabi lu tuh punya hak istimewa ada 16, ya toh. Nih kita lihat sini ya. Ini kan bicara soal cewek-cewek yang diberikan. Nah ya, ini dijawab. Ini ulama nih ribut soal nama-nama ceweknya, ini ributnya. Ya toh. Nah, kita lihat lagi di bawah terus. Ya. Nah, bukan. Ini kan yang diharamkan ini. Nah, bukan ini ya. Menyelesaikan utang, oh bukan. Makan sambil kecelekan makanan yang berbau busuk. Ya, nikahi wanita ahli kitab nih. Nah, inilah ya. Nah, hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW jumlahnya 16. Ini dari harta rampasan perang, berhak mengatur seperlima bagian harta rampasan kita, puasa, menikah lebih dari 4 istri. Nah, yang parah itu ini yang parah cuy. Nih gue rasa nih kalau lu dikasih ini sih, gue nggak tahu ya. Menurut kamu ya Agus Parman ya. Jadi kalau nabimu hidup di zaman kamu ini, ya terus matanya ngeliat ke bini lu kasih nggak bini lu ke dia? Nah itu aja Agus Parman, lu pikir situ ya. Ini Gak. Dia bilang gini Gak. Iya. Ya. Enggak. Gue terima kasih kalau gue ada yang menghina. Karena satu orang menghina artinya gue dapat berkat $1000. Haleluya. Semakin dihina, gue semakin banyak order nih. Ya. Enggak, guys. Sebentar. Guys, panggilin yang lain, kasih tahu guys. Ya, kita lagi nih mau panas-panasan nih kita. Ya, Agus Parman. Ya gini ya. Dari bulan nama gua itu ya bukan nabi coy. Ya nggak ngaruh. Kita walaupun kita levelnya anjing, ya nggak apa-apa. Level kita bukan nabi. Beda sama Muhammad. Muhammad kan nabi lo. Ya kan? Punya level anjing. Ya nggak? Malah udah bagus sebenarnya level anjing. Kenapa? Karena anjing nggak kawin sama anak kecil coy. Ya, anjing tuh nggak kawin sama anak kecil. Nabi lu kawin sama anak kecil. Sedih ngelihatnya. Ya. Jadi pertanyaan gue balik ke sini tetap nih coy. Agus Parman. Jadi kalau Nabi lu ngelihat bini lu, terus dia mau cuma ngintip dong nih, matanya tergerak, cuma ngelihat dong matanya ting gitu loh ke bini lu. Nah, pertanyaannya apa lu mau mentalak bini lu buat si Nabi? Itu. Nah, lu jangan kabur kemana-mana, Agus Parman. Agus Suparman, mualaf cerdas sama yang di grup itu ya, si hamba Allah itu, ya.
Nah, silakan dibantah deh. Jadi menurut kalian, kalau Nabi lu ngelihat bini lu, terus dia mau, lu kasih nggak bini lu ke dia? Ya, lu kasih nggak? Lu kasih nggak ke dia? Gitu loh. Lu jawab aja iya apa enggak gitu. Gitu. Nah kalau lu kasih kan ya, gua ngerti dah ya nggak. Namanya kan lu kan pengikut anjing. Jadi kan begitu. Ya. Jadi lu memang pengikut anjing. Jadi kalau matanya dia, si hamba Allah ini ngebacot dulu nih. Kita expose aja, Gat. Gue mau expose aja nih orang. ayo expose sikat. Gue mau share screen dia orang. Nah, ini guys, ya. Ini dari awal nih gue kasih tahu. Iya makanya lu jangan tolol-tolol amat. Sebentar, Agus Parman, makanya lu jangan tolol-tolol amat. Ya. Ini Sebentar. nomor teleponnya di hamba Allah. Nomor WA-nya nih. Plus 62 813 3006 3039 ya. Ini PP-nya aja bajai. Aduh. Sedih banget sih. Ya. Nih, dia ngomong apa tadi nih? Dia ngomong mau gue dari mana nih? Gue mau expose ini orang gobloknya. Nih, dia bilang 2 dokter beda pendapat soal celana dalam. Ini soal celana dalamnya Muhammad yang curi. Yang dicuri Muhammad, goblok. Bukan celana dalamnya mereka. Ini celana dalam yang dicuri Muhammad. Goblok lu. Lu nonton gak sih? Jangan cuma baca title doang. Ya kayaknya baca title doang dia, ya. Bung Deki sama Pak Esresoru lagi berdebat mengenai celana dalam siapa yang dicuri Muhammad. Jangan-jangan celana dalam bini lu, atau mungkin celana dalam emak lu yang dicuri. Nenek lu mungkin. Hah? Ya, oke. Kita ya urus yang di sini aja nih, Bu. Si Agus Suparman ini. Ya. Dia kan bilang gini, bini lu penggugat Tuhan lu mau mana ayatnya? Tuhan mau ngetut bini gue, coba. Mana ayatnya? Agus Suparman. Nah, itu karena kalau itu udah masuk namanya fitnah. Ya. Kalau gua kan pakai data, gitu. Nah, lu tinggal punya 2 pilihan nih ceritanya nih. Lu terang-terangan ngomong, "Oh, ini data palsu," ya. Nah, si Akurtubi ini goblok gitu. Ya, Akurtubi itu goblok gitu, Nah, ya. Jadi si Akurtubi goblok mengatakan soal 16 hak istimewa Nabi. Nanti gua kasih lagi. Bukan dari Akurtubi, dari Mukatsir. Ya, nanti gua kasih lagi dari ajalah lain. Ya, gitu. Nah, itu semua ulama goblok-goblok semua. Jadi lu yang pintar kan gitu. Lu aja yang jadi nabi sekalian. Ya, ini ayatnya. Ya, buku-buku lu nih. Ya, gua kasih lihat nih, bener nggak di buku lu nih? Nah, ya, ini Tafsir Kutubi buku 14 nih. Nah, ini surah-surahnya tuh. Nih Al-Ahzab, Sabah, Fatir. Ya, ini semua dari buku lu sendiri. Ya, nah kalau gini kan gua kasih lihat. Nih, ini ada dalilnya lo. Nah, ya, sekarang pernyataan lu yang di layar itu, mana dalilnya? Ya, Agus Parman, gua rasa bini udah bekas dipakai kali masih itu si Momo ya. Jadi lu emosi gitu. Emaknya Gat yang udah habis dipakai ya. Makanya dia orang ini hasil mut'ah ini. Ini si Agus Suparman, si hamba Allah ini sebenarnya anak-anak hasil zina ini, hasil emaknya ngelonte ini, sama kayak Aminah kan. Si Aminah itu kan lonte Arab kan, lahirlah Muhammad. Makanya Quran menutup-nutupi 4 tahun di dalam perut. Padahal itu hasil zina. Iya ya. Gue punya dalil juga itu ya. Gimana namanya zawaj rahid ya. Nah, kita tunjukin nanti zawaj rahid itu apa. 1 cewek 10 cowok. Ya itu si Aminah 1, cowok 10. Nah, dia pas hamil, dia nunjuklah 1 orang namanya si Abdullah yang dia mau sebagai suaminya. Gitu itu zawaj rahid cuy. Ada 4 jenis pernikahan di zaman jahiliyah. Nah, itu. Jadi anak lu itu hasil gangbang. Satu perempuan, 10 cowok. Salome. Aminah itu adalah Salome, satu lubang rame-rame pemuda Arab. Oh, ya hasil zina, hasil ngelontek. Berarti Muhammad itu anak Salome. Nggak ketahuan bapaknya yang mana. DNA-nya juga kagak jelas. Iya. Jangan-jangan itu DNA-nya DNA tukang batu, ngakunya DNA-nya Ismail. Ada. Si Abdullah itu orang kayak semacam petani, Bu. Ya jadi kan dalam ceritanya itu kan ada
si Abdullah itu habis pulang dari berkebun, badannya penuh tanah liat gitu loh. Ya, jadi waktu mau diajak wik-wik itu Tanah liat di Mekah mana ada tanah liat? Ya, Itu jangan, aja itu kan cerita udah mereka. baptis. Itu kan Aduh. cerita mereka. Ya biarin aja. Nah, maka itu kita perlu pertanyakan, ini orang gila-gilaan kali ya. Nah, gitu loh. Ya, nah, sekarang gini, ketika kita memberikan kita memberikan dia gelar seperti sesuai judul ya. Kalau kita kasih nama hewan yang satu ini sih sebenarnya terlalu bagus. Iya, kasihan anjing gua disamain nama Muhammad. Iya, ya. Terlalu bagus sebenarnya coy. Kenapa? Karena ya jujur aja ngomong, ya. Gelar ini terlalu bagus buat Muhammad. Ya. Agus Suparman lu masuk ke sini deh. Agus Suparman, mualaf cerdas sama hamba Allah itu masuk ke sini. Lu jangan ngumpet aja lu di balik ketak-ketik cuma bisa ngumpet, cuma bisa ngancem. Laporin nih ke MUI, laporin nih ke Bareskrim, laporin ke polisi dekat lu rumah lu punya rumah. Laporin. Gini, itu sebabnya ya Pangeran Salman itu mau membuang 90% hadis. Ya, ini mumpung belum dibuang nih, masih bisa kita dapetin toh. Nanti kalau dibuang udah dihilangkan dari seluruh dunia. Misalnya kalau kita lihat dari Musnad Ahmad, ya toh. Di Musnad Ahmad ini 24587. Ya kan? Nah, ini bercerita soal apa? Kita lihat nih, ya. Nah, ini kan waktu Khadijah wafat, nah ini si Kaula binti Hakim, istri Utsman ini datang gitu. Nah, dia nanya, "Oh, Muhammad, apa lu nggak mau kawin lagi?" Nah, Muhammad nanya, "Sama siapa?" Dia jawab, "Kalau lu mau sama perawan, atau kalau lu mau sama janda." Dia tanya, "Siapa perawannya?" "Oh, anaknya si ciptaan Allah yang paling lu cintai, Aisyah binti Abu Bakar." Aisyah binti Abu Bakar. Nah, kalau janda, Saudah binti Sama. Ya toh? Nah, akhirnya dia dapat dua-duanya, coy. Dia dapat dua-duanya. Ya, dapat si Aisyah iya, dapat si Saudah iya. Ya toh? Bininya mati udah selesai udah. Ya. Nah, si Abu Bakar nanya, "Loh, Rasul, apa dia pantas untuk lu? Dia kan anak perempuan saudaramu." Jadi kan dalam artinya si Abu Bakar bilang, "Ini kan anak gue kan saudara lu, masa iya lu kawinin juga?" Ya toh? Si Nabi bilang, "Udah balik, lu bilang sama dia gini, saya dan kamu adalah saudara dalam agama dan anakmu pantas untukku." Tetap maksa, coy. Bocil. Tetap maksa. Ya. Ini masih bocil, masih balita kali ya? Oh iya, masih balita. Jadi belum lama lahir tuh udah ini nafsu namanya duluan Nabi dia. Sinting. Gue kasih tahu, Nabi yang kayak gini yang menginginkan balita, ini namanya Nabi Sinting. Catat Ya. yang ngomong Dewi Bulan. Catat. Ya, Dewi ini. Bulan yang ngomong. Nih, lihat nih, baca baik-baik nih cuy. Dicatat ya, dicatat. Tak kala itu Aisyah masih berumur 6 tahun, coy. Ini buku-buku lu sendiri, ya Agus Suparman. Ya. Kalau dikasih gelar anjing, itu masih terlalu bagus, coy. Anjing gak kawin sama anak anjing. Ya. Kalau lu bisa buktiin sebaliknya, lu kasih gua videonya gitu ya. Lu masuk sini, lu share-share kasih videonya. Tidak ada satu ekor anjing pun yang kawin dengan anak anjing. Babi pun begitu, nggak mungkin dia kawin sama anak babi. Tapi Nabi lu kawin sama anak kecil, coy. Nah, ya. Satu lagi, Gat. Satu lagi. Ya. Anjing nggak pernah nyodomi anjing laki, Gat. Babi juga nggak pernah nyodomi babi laki, Gat. Tapi ini si Nabi anjing ini nyodomi dan disodomi. Makanya benar Gugat bilang, kalau gue kasih title si Nabi anjing Muhammad, kebagusan sebenarnya. Kebagusan. Ya, makanya kan gue protes tadi. Iya, kasihan anjingnya. Nah. Tapi gue bikin gitu aja udah pada ngamuk-ngamuk, Gat. Gimana kalau gue buat si Nabi babi? lihat nih. Agus Parman, bedanya lu sama gua, walaupun gua menunjukkan dalil dari buku lu, ya, lu nggak terima. Beda sama lu cuma ngoceh tapi nggak ada dalil apapun. Ya Agus ya. Orang-orang di luar sono yang lihat. Ya, orang-orang di luar sono yang lihat. Gitu kan? Nah, ini baru satu. Jadi jelas Aisyah masih berumur 6 tahun. Lihat nih, ini Musnad Ahmad, buku-buku kalian sendiri. Ya. Tapi itu satu, Pak, berarti palsu dong. Belum tentu, coy. Ya. Kita lihat yang di Abu Daud 18:11. Lihat baik-baik. Kitab nikah, babnya adalah menikahi anak kecil. Sunan Abu Daud, bab menikahi anak kecil, coy. Ya. Lu jangan cari remis bilang si Maria kawin sama Yosef.
Maria masih bocil. Lu nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya, cuma omongan lu doang. Ya, nggak ada dalilnya lu sama sekali, cuma karangan-karangan cuma mulut bisa lu oe doang. doang. Oe. Iya, ya. Nah, kita lihat yang kedua, Nah, itu ya. umat oe itu. Nah, ini yang kedua, ya, di Abu Daud 18:11. Ya, diceritakan apa? Dari Aisyah sendiri yang mengaku. Ia berkata, Rasulullah menikahiku sementara aku berumur 7 tahun. Ya, masih anak kecil, coy. Ya, Sulaiman berkata atau 6 tahun. Dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur 9 tahun. Tuh, ini udah dua. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ini orang goblok. Aduh, ini orang goblok. Kenapa? Amsal 7, 18 sampai 19. Yesus menyuruh zinahi bini orang. Kagak ada di Amsal, goblok. Yesus Ya kan gitu, kagak tahu. ada di Amsal. Hah? Itu Iya. siapa yang ngomong kayak gitu? Tuh goblok tuh, yang ngasih lu yang bilang kalau Yesus menyuruh zinahi bini orang di Amsal itu goblok, ya. Goblok. Lu makanya kurang belajar, ya. Di perjanjian lama kagak ada Yesus. Yesus baru lahir di perjanjian baru, goblok. Ya, Susah sama orang goblok jadi begini. gini, orang blow on ini satu kan mau cari remis, ya toh, tapi dengan cara yang blow on, ya toh. Nah, lihat ya. Ini mau katanya berapa? Amsal 5 ayat 19, halal jinahi binatang. Gimana guys? Gimana kalau kita buka, guys? Kita buka. Gimana Bu kalau kita buka? Kita buka. Nih gue lagi mau buka sabda nih. Ya. Ya, Amsal berapa? 5 ayat 19, halal jinahi Bentar ya. binatang. Nah, Amsal 5 ayatnya berapa? ayat 19. 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Dasar dungu. Goblok. Coba Bu ke atas Bu. Baca bagian perikopnya, judulnya apa? Judul perikopnya apa? Perikopnya berjudul, bentar ya, Coba lihat apa. nasihat mengenai perzinahan. Ya, nasihat. Ulaan. Jangan dikerjain yang begini, ya. Lu kalau mau Belaan. ikuti ayat, lihat perikopnya, goblok. Kalau di Alkitab itu ada perikopnya. Nah, ngerti gak lu? Jangan sok pintar lu. Iya ya gitu ya. Ini kita maklumin mereka memang belum. Ya, harap maklum. Ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Mereka udah nggak bisa apa-apa ketika dikatakan, oh, ini udah 2 hadis yang mengatakan Muhammad menikahi Aisyah seorang anak kecil. Ah, ini nggak sahih Pak. Abu Daud nggak sahih, Musnad Ahmad nggak sahih. Kita lihat yang namanya Sahih Bukhari. Ya, 3605 coy. Perilaku budi pekerti yang terpuji. Nah ini perilakunya ya. Nah ya, perilakunya ini. Perilakunya apa? Menikahi dia. Dari Aisyah lagi. Nabi menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Berarti udah 3. Ya. Jelas ya, udah 3 nih. Masih kurang sahih. Boleh. Ini kok anjing-anjing kadrun cuma ada 1 orang doang. Yang mana nih anjing-anjing kadrun lainnya? Panggilin dong. Ya. Anjing-anjing kadal gurun. Keluar lu semua di sini. Ya. Jadi si Aisyah itu memang dikawini sama Momo itu umur 6. Ah, baru 3 Pak. Masih belum sahih itu. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat yang sahihnya lagi. Ini sahih Muslim coy. Ya, 2548. Kita lihat ya. 2548. Babnya apa? Bapak menikahkan anak yang masih kecil. Babnya apa? Bab menikahkan anak yang masih kecil. Ya, ini babnya. Nah, sama jelasnya apa? Dari Aisyah dia berkata, Nabi menikahiku ketika saya berumur 6 tahun. 6 tahun lagi. Udah banyak ini. Ya, itu mau dari hadis mana lagi? Gitu. Ya, Agus Parman ya. Nah, berarti kamu ini mencoba mencari remis tapi salah jalan. Ya. Jadi ketika Nabi lo ya melakukan seperti itu ya dengan kelakuan guguk. Ya. Bahkan guguk aja nggak akan sama anak kecil. Jadi kalau kita kasih nama dia guguk masih wajar. Masih wajar, itu masih sangat terhormat kalau gue bilang. Ya. Ya nggak Gus? Masih terhormat.
masih kita setarakan dengan level anjing yang gak kawin sama anak anjing. Padahal kita kasih data, Nabi Nuh memang kawin sama anak kecil. Ya. Tadi udah di Sahih Muslim ini ya, berarti kita balik lagi ke Abu Daud, coy. Kita lihat di Abu Daud 4285. Ya. Sama, coy. Ini berbicara soal apa? Ayunan. Kitab adab, babnya ayunan. Kok ayunan ya, Pak ya? Nah, Aisyah berkata, Rasulullah menikahiku satu umurku 7 atau 6 tahun. Wah. Gimana Gus? Agus Suparman. Ya sama si mualaf itu, apa siapa namanya itu tadi tuh, isi hamba Allah yang di WA tuh. Ya. Pertama, udah nggak bisa mereka membela nabinya. Surah Al-Ahzab menyatakan nabi itu punya hak istimewa lengkap, coy. Lu kita baca ya. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Ya iyalah istri-istrinya, wajarlah halal ya toh. Dan hamba sahaja, dikasih duit kagak dipakai ya. Ya, yang kau miliki dari apa yang kau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu. Dan, nah ini dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Artinya apa? Sepupu. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Sepupu juga, semua sepupunya boleh. Yang penting anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Ya. Yang turut hijrah bersamamu. Dan, nah ini dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Ya, artinya apa? Ini memang spesial buat dia, coy. Si Agus Suparman ini memang udah sinting ya, Gat ya. Yesus nikahin Maria Magdalena, kagak datanya. Masuk ke sini Agus, masuk ke sini. Lu bawa data, Gus, ya. Gus, lu jangan cuma ngebacot tanpa data, Gus. Bawa ke sini datanya, Gus, ya. Gue tantang elu untuk tantangin Yesus, ya. Jangan tantangin gue. Lu tantang Yesus, ya. Kalau lu benar-benar Tuhan, lu tunjukin sama gue, ya. Lu tantangin. Karena gue udah nantangin si Allah. Allah nggak berkutik, Allah mampus. Gue tantangin Allah. Berapa tahun lalu tuh, dari tahun 99 gue tantangin untuk membunuh gue kalau gue berdosa sama Allah. Ternyata sampai sekarang gue hidup makmur malah. Sekarang lu tantangin Tuhan gue. Berani gak lu? Agus, anak lonte, masuk sini lu. Jangan cuma ngomong doang ya. Bu Debe. Ya, gini Bu, biarkan aja. Yesus yang dimaksudnya Yesus yang mana? Banyak sekali Yesus pada zaman Yesus. Enggak, sebentar. Ada Yesus yang nikahi Maria Magdalena itu Yesus palsu ya ada. Makanya kamu itu mengikuti Yesus palsu. Misalnya ini menikahin hewan itu adalah ajaran-ajaran Yesus palsu yang disebut dengan Yesus not straight. Oke, sebentar. Kita tangkap si Agus Suparman. Yesus kawin logis karena punya titik. Nabi lu yang nggak logis, coy. Nabi lu yang nggak logis, bininya lebih dari 4. Anak kecil dia doyan. Ngelihat cewek yang manapun dia doyan. Itu logis nggak menurut lu? Kan gitu. Yesus kawin logis karena dalam wujud manusia logis, dia punya burung. Betul. Kalau Yesus punya titit logis. Kalau emak lu yang punya titit, nah itu gue kagak ngerti deh dibilangnya apa. ya, jadi tanggapan gue adalah Yesus bisa kawin, bisa logis. Kenapa? Karena dalam wujud manusia. Yang jadi masalah, Nabi lu Tuhan bukan, manusia biasa iya, kelakuannya lebih rendah dari anjing. Kita kasih gelar anjing, lu marah kan bego. Lu harusnya seneng. Minimal Nabi gue tuh lebih tinggi dikit dari yang seharusnya. Ngerti ya? Asal mesum. Ya, shalom. Ya, selain itu bro. Iya, silakan. Dalam Al-Hadits itu kan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan lahir. Lah kalau dia lahir berarti kan dia manusia. Kalau dia tidak manusia ya mungkin seperti bro bilang tadi kan anjing. Lah kalau begitu kan dia punya titik juga, maka dia kawin. Maka ketika dia punya anak perempuan, lalu orang kafir mengatakan mereka punya anak laki-laki, dia tersinggung karena dia cuma punya anak perempuan. Nah kalau begitu dia punya titik dong. Masa Allah punya titik? Nah gitu kan? Protes lagi, emosi lagi, ya kan? Nah, itu. Ya kayak gini nih, Tuhan kawin, otak lu tuh di mana Dewi Bulan dan penggugat? Coy, di mana ayat Tuhan kawin? Ya Tuhan dia yang kawin bro, Tuhan dia kan yang kawin, anaknya kita perempuan.
Jadi bahan lucu-lucuan aja ini orang. Ya, coy. Jadi walaupun Tuhan Yesus ngomongin Tuhan Yesus kawin apa segala macam, tetap tidak merubah fakta bahwa Nabi lu tuh punya hak 16 hak istimewa. Tetap tidak merubah fakta. Jadi pertanyaannya balik ke sono, coy. Kalau mata Nabi lu ngelihat bini lu terus dia mau, lu kasih nggak bini lu? Itu pertanyaan gue simple. Lu jangan muter kemana-mana, ya. Jangan mencoba kabur dari situ. Apa lu akan menyediakan istri lu? Oh ini dia istriku Nabi, silahkan kau sikat, gitu. Ah, gitu ya. Ya. Nabi atau iblis ini. Iya, jadi kalau mata si Nabi ngelihat istrinya si Agus Suparman, pertanyaannya apakah Agus Suparman akan menyerahkan istrinya? Pertanyaannya itu, apakah dia akan menyerahkan istrinya untuk sang Nabi? Udah, itu aja dijawab. Dua-dua bro, satu lewat depan, satu lewat belakang bro. Dia sama nasinya. Ya Pak Teduh, silakan Pak Teduh. Ya harus menyerahkan istri, itu kan jelas. Itu kan ada hadisnya. Ya harus dia menyerahkan istri. Soalnya ya Muhammad itu apapun dia mau, Tuhan harus izinkan begitu. Itu Allahnya bukan Tuhannya. Ya harus. Jadi kalau ada wanita lain, kalau beliau itu mau, ya tunduk-tunduklah. Gigit jari aja. Istrimu dikerjain Nabi. Terimalah kenyataan gitu aja. Kasihan si Agut. Pak Dadru, hati-hati Pak Dadru. Enggak, kalau begini, soalnya kalau kamu menyakitin hati Muhammad, itu sama dengan menyakitin hati Allah. Begitu loh. Sebabnya Apa yang Muhammad mau, Allah akan berikan. Istrimu istri kayak saya hewan pernah tidur dengan Momo. Sekarang dia itu selalu gini, wah lu mah dibandingin sama si Momo mah nggak ada apa-apanya. Momo sekali ngejereng aja, waduh, bikin meremelek gua katanya. Lu gila juga lu. Lu bayangin, bini gue pakai sama dia malah teriak-teriak. Apa? Ngebandingin gue sama si Momo. Ya gue mah kalah sih sama si Momo mah. Iya. Punya bini, jangan lu kasih ke orang lain. Kalau dia bilang begitu gimana ntar lu? Diceraiin sayang. Ya, Agus Suparman dan Muslim-Muslim mualaf cerdas juga. Si mualaf cerdas tadi yang paling pertama tuh. Ya. Hati-hati, lu di Momo itu, waduh, kita sama Momo mah kalah kekuatannya kalah jauh kok, Pak Penggugat, jangan lah Pak ya. Tapi kita bilang, waduh, lu mah gak ada apa-apanya sama dia mah. Mati lo, makan hati Ya, lo. pertanyaannya gini. Pertanyaannya sama cerdas. ya. Laporin gua. Laporin Dewi Bulan yang bikin judul. Laporin kita, rekam, lokasi ke polisi. Ini hasil rekaman lu ya, lokasi ke polisi. Ya, lokasi ke MUI. Lu sebarin nih di toa masjid. Lu bilang, lu sebarin nih, ini Dewi Bulan yang ngomong. Muhammad Nabi anjing. Bilangin tuh. Ya. Sebarin ke Mu'alaf Center, ke Hidayah Mu'alaf Center, kemana ke Bangkri, kemana ke Donditan, siapa si Tutantan, si setan-setan ya, so sebarin juga kasih tahu ke si Kainamus, ya, lu sebarin semua tuh, Dewi Bulan yang ngomong, Muhammad Nabi anjing. Dan itu sebenarnya sebuah penghargaan. Pak Dadru jangan ikut-ikutan loh. Nggak, gini. Bung Debe, kita harus perjelas bahwa yang kita sampaikan itu adalah sebuah penghargaan. Ya. Jangan dilihat sebagai penghinaan, itu penghargaan. Kenapa? Karena nabinya jauh lebih rendah dari itu. Ya. Ya. Benar kan? Mualaf cerdas. Itu bisa gila itu orang. Bisa masuk rumah sakit jiwa itu mualaf cerdas. Ya, untuk mualaf cerdas dan Agus Suparman, kalian mau ngomong kayak begini tidak merubah kenyataan. Tidak merubah kenyataan bahwa kalian punya aturan yang nomor 10 ini. Aturan sang nabi. Kalau matanya ngelirik ke cewek, ya, lakinya itu wajib menalak istrinya untuk si nabi. Pertanyaannya, kalau ternyata itu bini lu, ya, kalau ternyata perempuan itu bini lu dan suaminya itu adalah lu sendiri, apa lu akan kasih bini lu ke dia? Itu ya. Gitu. Ini untuk semua muslim, bukan cuma Agus Suparman doang. Untuk semua muslim, terutama si mualaf cerdas. Kan dia cerdas toh? Ada cerdas. Nah, kita lihat bagaimana cara dia menghindar. Baru direbut pacarnya sama tukang sate aja udah ngamuk-ngamuk. Dilirik-lirik doang sama tukang sate, digodain sama tukang sate. Dia ngamuk-ngamuk, apalagi kalau udah diewein sama si Muhammad. Aduh. Kubun-ubun dia. Iya. Jadi harap diingat ya Agus Suparman ya. Dan mualaf cerdas.
tolong jangan kalian kabur-kaburan dari topik. Gitu ya. Kita topiknya jelas. Berikan istri-istrimu untuk si Nabi anjing. Ya. Oh ya, ini ada Artinya- di 3 channel ya, di channel Islam Tolologi, di WA FM Apologetic, dan Sang Penggugat. 3 channel. Jadi cari aja itu si Superman anjing, ya. Cari aja tuh. Islam Tolologi, WA FM Apologetic, dan Sang Penggugat. Cari tuh. Ya, saya harapkan yang mengaku sebagai mualaf cerdas benar-benar bisa menunjukkan kecerdasannya. Itu ya saya harapin. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjawab. Jadi waktu Nabi ngelihat bini lu dan dia suka, dan menurut aturan bini lu wajib talak bini lu talak nggak? Lu kasih nggak bini lu ke si Nabi? Itu pertanyaannya. Ya, jangan kayak si Agus Suparman, dia mentah kemana-mana nggak jelas, ya toh? Ngomong, wah ini Tuhan kawin apa segala macam, nggak ngurus soal Tuhan kawin, nggak ngurus. Yang kita urus ketika Nabi lu ini, ya pecundang lu penggugat dan lonte datang lo ke Indo, coy. Ya, gua datang Kalau lu yang mau ketemu gue, lu kesini. Ngapain gue ke Indo? Hah? Rumah-rumah gue di sini, isinya tanah air gue, harta gue di sini. Ngapain gue ke Indo? Lu yang kesini. Goblok lu. Mampu nggak lu? Kalau lu miskin bilang aja, nggak usah kelihatan di sini. Maaf, gue miskin, nggak bisa ke sono. Itu naik beca aja lewat laut, tenggelam lu dimakan hiu. Iya, Tapi gini. namanya dicatat sama mongkar mangkir, ditungguin. Si Letong sama si Lehui. Ya, ini Agus Suparman. Kita nggak butuh kamu. Kamu yang butuh kita. Kalau kamu yang butuh kita, kamu yang datang, bukan kita yang ke sono. Terbalik lu. Ngerti nggak? Kalau lu yang butuh, lu yang samperin. Kenapa jadi gue yang mesti ke sono? Otak lu di mana, botak? Ya, makanya kita lihat tingkat kecerdasan mereka seperti apa. Bocah tolol. Iya, ya. Jadi kita bisa lihat Penggugat. tipe mereka seperti apa. Biasanya begini, si Agus Suparman ini kan bilang orang lonte. Sebetulnya ibunya mungkin lonte. Karena kalau kita menunjuk orang lain satu jari telunjuk, ketiga jari lainnya itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Jadi mungkin si Dari Agus tadi ini gue udah bilang ke situ, Pak Dedru. Emaknya lonte, lahirlah si Agus Superman ini. Bapaknya nggak ketahuan siapa. Kali aja itu bapaknya tukang pacul sebelah, tukang becak di sebelah. Siapa tahu, kali aja tukang cilok di sebelah, tukang sate depan jalan. Siapa tahu kan? Makanya Agus Superman. Iya, sakit Nah, hati. ya. Nah, kalau kita lihat yang di layar ini, ya. Kejadian yang dijadi contoh itu adalah ketika dia ngembat bininya si Zaid, coy. Ini bini si Zaid kejadian. Ya, si Zainab yang dia lihat lagi telanjang. Kejadian. Ya, kalau gua buka di dalam tafsirnya Tabari, ya. Si Zainab itu lagi undress alias nggak pakai apa-apa, coy. Telanjang bulat. Pas nabinya ngelihat. Iya dah. Kalau dia ngelihat cewek telanjang bulat dia nafsu, dia wajar. Tapi kan nggak juga begitu Aduh, juga nggak, kali gua Pak keluar ayat. Gue mau nyanyi kan? Oh iya, ini Bu. Ya, lagunya gini, ya. Hujatlah aku sepuas hatimu. Kalau kau punya duit, datang ke sini.
umat batu. Oh iya, Agus Suparman bilang kita lebih rendah dari anjing bludak. Coy, gua nggak pernah kawin sama anak kecil loh, coy. Nabi lu iya. Bro penggugat, bro penggugat. Iya, Kan di situ dia bilang lonte tuh. Kan di dalam agama dia kan tidak kenal yang namanya nikah. Kan begitu ya, nggak ada itu. iya. Terus mereka kan mut'ah. Mut'ah itu kan bayar uang beberapa speser, kemudian janjian entah 30 menit, 1 jam, 1 hari, sesuai perjanjian. Nah, jangan-jangan Agus ini adalah hasil mut'ah itu tadi. Ya kan? Jadi ada laki-laki datang bayar, kemudian tidur dengan maknya, habis itu pergi. Lalu lahirlah si Agus ini. Makanya dia trauma. Jadi dia Udah anggap saya semua bilang, orang Pak. lonte. Gitu. Udah saya jelaskan dari awal, Pak. Agus Suparman ini anak lonte, anak hasil zina. Anak Gitu. haram saja. Iya. Pecundang cuma berani berkuah di luar negeri. Justru kita di sini, lu bisa apa? Sekarang gue tanya, lu bisa apa? Hah? Lu bisa apa? Gue obrak-abrik nih Islam di Indonesia dari sini. Gue obrak-abrik tuh Muhammad dari sini. Hah? Lu bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Cuma bisa marah-marah doang kan? Kagak mempan lu marah-marah doang, lu yang ada bunuh-bunuh pecah. Agus, kamu itu kan apa? Hanya jago kandang, kayak kodok dalam tempurung, ya toh? Kayak anjing di rantai, kan gitu. Betul lah kata Ibu Debe tadi, kamu ndak punya duit, makanya kamu ndak bisa apa-apa selain keluar-keluar di kandang sendiri, kan begitu, bro. Iya, ya. Jadi ketika kamu mengatakan kami lebih rendah dari anjing, ya kalau dibanding sama nabi kamu, berarti kamu menunjukkan nabi kamu jauh lebih rendah dari kami, ya. Jauh lebih rendah daripada kami. Kenapa? Karena kami tidak kawin sama anak kecil. Ya, kami tidak kawin sama anak kecil. Nabimu kawin sama anak kecil. Jadi levelnya menurut kamu tinggian siapa? Ya, pertanyaannya kan itu. Pertanyaannya kan itu. Jadi kalau levelnya Ya itu, Abdul Aziz, hati-hati Ah. sama thumbnailnya. Kagak ada thumbnailnya goblok. Lu ngerti nggak antara judul dengan thumbnail? Hah? TUM. TUM itu obat sakit perut. Gue kasih tahu, TUM itu obat sakit perut. Mana ada, kita belum bikin thumbnail nih. Hah? Thumbnail. Gue ajarin biar lu pinter. Lu kagak ngerti artinya thumbnail sama judul. Nih gue yang ngasih judul. Thumbnailnya Maklum, bukan Bu. ada. Kakak ntar gue kasih. Maklum, Bu, umat Umi. Kalau nabinya goblok, umatnya pasti jauh lebih goblok. Gue bilang nabinya kayak anjing, dia marah-marah, padahal nabinya itu lebih rendah daripada anjing. iya, dan dia harusnya bersyukur. Kenapa? Karena kita mengangkat derajat nabinya ya. Ini posisi kita mengangkat derajat nabinya loh justru. Ya, tapi dia marah-marah. Ada apa sih? Heran gua. Ya, bukannya seneng dia malah marah-marah, kan lucu jadinya. Aduh, ya gitu ya. Agus Suparman, kira-kira kalau kamu mau naik sekarang coy. Ya, karena gue besok ya mesti subuh-subuh berangkat nih. Ya, gimana coy? Lu mau naik ya sekarang? Ya silakan ya, kalau ada muslim yang mau naik silakan. Takut ya, nggak mau masuk. Gue kunyah habis-habisan. Oh jangan ditendang bro, jangan Maudri. Jangan ditendang, gue kunyah. Jangan ditendang, gue kunyah dulu. Gue kulitin dulu itu titiknya. Ya, tetap tidak merubah. Jadi gini ya Agus Suparman ya, caramu untuk menghindari itu dengan melakukan berbagai macam ya istilahnya apa ya, threatening atau ancaman. Suara lu kecil. Oh ya, oke. Jadi kalau dengan mengancam itu tuh tidak akan nolong, nggak nolong. Kenapa? Karena masih pada topik yang sama. Kalau Nabi lu ngeliat bini lu dia demen, lu kasih apa enggak? Itu pertanyaannya dari tadi itu. Ya, lu talak nggak bini lu buat Nabi? Satu. Itu nggak ada contohnya. Contohnya ada cerita soal Zaid dan Zainab. Ya, Zaid dan Zainab begitu. Ya, oke sebentar. Coba gue buka dulu ya yang Tabari punya ya. Kayak Tabari punya lebih enak kali ya. Mungkin barangkali lebih enak Tabari daripada ini. Kalau di Tabari diperjelas sama dia. Ya, nabinya itu waktu dia ini ngelihatnya apa? Mana dia nomor 8? Tafsir Tabari 8. Ini. Ya, coba sebentar. Mana itu ya? Tarik. Ini ada lagi nih si goblok Christopher Tambunan. Topiknya apa? Ngomongnya kemana? Yesus bukan Tuhan. Gue bilang Allah itu batu bekas cebok.
Allah itu batu hitam bekas cebok, bekas jamban. Lu mau ngomong apa? Hah? Topiknya apa? Kemana-mana. Banjir mualaf di Eropa. 60% masjid tutup di Timur Tengah. Lu mau apa? 60% masjid bangkrut, tutup, jadi diskotik. Ayo. Lu bawa data ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Gue mau bilang lagi sekali lagi, Christopher Tambunan. Lu punya nabi, lu ngikutin nabi anjing. Oke, ini data ya guys ya. Lihat ya. Kita lihat ini. Ya. Kita lihat yang halaman paling pertamanya apa ini? History of At-Tabari, volume 8 ya. Ini bercerita apa? The Victory of Islam. Cerita soal kemenangan Islam. Nah, pada saat halaman 20 ini ya, di halaman 29, nih, menurut Yunus bin Abdul Al-Ala Ibnu Wahab Ibnu Zaid yang berkata, ya, Rasulullah ya sudah menikahkan Zaid dengan Zainab, ya, his parental daughter, jadi sepupunya dia. Suatu hari, kita baca baik-baik nih. Suatu hari, ya, Nabi mencari si Zaid. Nah, dia nggak bisa ketemu, ya. Nah, terus ada penutup yang menutupi jalur pintunya ya. Tapi angin, telah mengangkat tutupnya itu, covernya itu. Jadi pintunya terbuka. Nah, si Zainab, ya, lagi di tempatnya di chamber dia. Telanjang coy. Andres. Si Zainab bugil. Begitu si Muhammad ngelihat Zainab bugil, si Muhammad langsung ngaceng. Pengen dengan Zainab. Diseruduklah itu Zainab. Duk. Ya. Nah, baru dia minta si Zaid nyerein bininya. Ya, ini data ini ya. Tabari volume 8, History of Tabari. Judulnya The Victory of Islam. Ya, jadi Zainab di tempat tidurnya di chamber dia, ya. Andres telanjang coy. Ya. Nah, karena melihat itu, admiration of her enter the heart of the prophet. Jadi masuk ke dalam hati si Nabi. Gue mau respon ini si Abdul Aziz ya. Rendahan mana sama Tuhan yang mati terkutuk? Kalau gue bilang rendahan Nabi yang kena sipilis matinya kena racun sama perempuan. Gue kasih tahu. Rendahan Nabi yang kena sipilis diracun perempuan mati 4 hari busuk kagak dikubur-kubur, diultin, dilalerin, busuk coy. Nabi lu busuk. Matinya membusuk, matinya mengenaskan. Ya, kita lihat si Agis ya. Coy, lu jangan curhat di sini. Ya, kalau kata-kata lonte itu cocoknya kepada si Aminah. Karena dia sendiri tidur dengan 10 laki-laki, coy. Ya, jadi dia sendiri tidur dengan 10 laki-laki supaya hamil. Itu normal di zaman jahiliyah. Lu jangan marah-marah. Kenapa? Karena itu ada hadisnya. Ada 4 jenis pernikahan di zaman jahiliyah, itu ada hadisnya. Dan itulah yang dilakukan Aminah, gitu ya. Tetap tidak menolong. Apakah lu nanti akan memberikan bini lu untuk Nabi? Itu pertanyaan tuh, jangan kabur kemana-mana. Itu gua heran sama kalian tuh. Bang Penggugat, mungkin si Agus mau nonton itunya. Coba diputar itu di private chat menit kedua. Nanti biar dia tahu begitu siapa yang telanjang gitu. Ada apa namanya? Oh, nggak boleh Pak. Yang itu nggak boleh. Itu kena strike, nggak boleh dia. Kalau dia nggak boleh. Iya. Okay. Ya. Kalau yang itu nggak boleh, itu kena strike. Nah, sekarang fokusnya di sini aja Gus Parman. Lu jangan kemana-mana untuk semua Muslim. Ya. Nyari cuan kok gini amat? Gue nggak nyari cuan. Kata siapa gue nyari cuan? Gue kagak nyari cuan dong. Ngapain gue nyari cuan? Hah? Gue udah punya cuan sendiri, ngapain nyari cuan dari yang beginian? Kalau mualaf center, iya nyari cuan beginian. Gue mah kagak perlu cuan-cuan dari YouTube, goblok. Ya gitu ya. Nah, tuduhannya adalah nyari cuan kok gini amat. Mana view-nya nggak seberapa. Kita sekarang view nggak seberapa coy. Nggak apa-apa, yang penting videonya ada di dunia maya, nggak hilang-hilang. Ya, mungkin Abdul Aziz punya kemampuan untuk menjawab. Abdul Aziz, kalau mata Nabi tertuju pada istri lu, apakah lu akan menalak istri lu buat Nabi? Gimana Abdul Aziz? Link tersedia di channel Sang Penggugat ya. Link tersedia, jadi lu tinggal masuk. Ya. Nanti lu masuk baru kita bahas ini. Sementara kita bahas yang ini dulu ya. Nah, si Zainab di tempat tidurnya Andres telanjang coy. Dan kekaguman akan bodinya si Zainab ini
masuk ke dalam hatinya sang nabi, coy. Wow. Ya. Wow sekali. Masuk ke dalam hati sang nabi. Kenapa? Kan dia telanjang. Cewek cantik. Ya. Bro, bukan masuk ke dalam hatinya Nabi, bro. Titiknya kesetrum, langsung berdiri. Ya kan istilah halusnya begitu. Masuk ke dalam hati, padahal dalam arti kata kasarnya apa? Alah, Sange. halus. Gak usah pakai Kata- halus-halus. Sama omong anjing begini ngapain pakai halus-halus? Lu langsung berdiri, udah ngaceng aliasnya. Iya betul, alias sange, coy. Jadi ngelihat si Zainab telanjang, dia sange. Ya, sange dia. Setelah kejadian itu, si Zainab itu dibikin tidak menarik untuk laki-laki lain ya. Nah, ini kita bacain aja. She was made unattractive to the other man. Ya, jadi dibikin ini biasa aja si Zainab, padahal sebenarnya wow, Nabi itu udah kalau udah berdiri, coy, bayangkan ya. Dia pernah nyikat 9 cewek dalam satu malam. Lu bisa bayangin betapa kuatnya dia berdiri itu barang. Ya. Gitu. Nah, terus datanglah si Said. Si Said bilang, "Oh, Rasulullah. Wahai utusan Allah. Aku mau berpisah dengan partnerku." Maksudnya si istrinya. Ya. Dengan istrinya si Zainab. Si Momo, nabimu itu bertanya, "Apa yang salah?" Ya. Apakah ada yang bagian dari dirinya yang mengecewakanmu gitu? Oh, enggak ada, kata Zainab. Kata si Zaid, enggak ada. Enggak ada yang dia lakukan sudah mengecewakanku. Ya? Tapi kenapa dikasih? Karena dia tahu bapaknya naksir sama ini, sama bininya, makanya dikasih. Gitu kan? Iya, maka keluarlah ayat, "And you did hide in your mind what which God was bring to light." Ya. Jadi Nabi lu gimana tuh ceritanya, coy? Sange dia sama bini orang. Sange, makanya keluarlah itu dia. Yang ini, ya. Yang ini keluar. Nah, ya, nih. Hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi. Nah, ini contohnya yang ini. Dibicara soal cerita Zaid dan istrinya. Yaitu ketika Nabi Anda, si Momo ini masuk, ngelihat si Zainab bugil, undress, ya, sange dia langsung twing, ada pernya itu. Ada per. Gue bikin cerita yang lucu-lucu aja ya. Jadi ada pernya dia, twing, keluarlah ayat. Ini manusia benar-benar goblok ya. Masih mending luga daripada kalian berani debat, kalian hanya bisa keluar di kandang aja. Ini kandang gue. Benar. Lo kalau berani ke sini. Justru makanya kita berani bongkar itu si Nabi anjing. Ya. Kalau luga, gue bilang luga itu goblok. Nggak sekelas sama gue. Maaf. Ya, cari duit dia. Ya, Makanya, oke. Mari. Maaf ya. Ya, kita jangan terpengaruh sama omongan orang-orang seperti si Abdul Aziz itu. Kenapa? Dia mencoba menghindar. Ya. Ya, gue tahu. Muslim ini Tetap gue pintar menghindar. layanin biar kelihatan gobloknya di mana itu si Abdul Aziz. Goblok. Iya. Ya. Tetap dia menghindar. Abdul Aziz, tolong jawab lah, bro. Kalau Nabi Muhammad ketemu bini lo dan dia suka, apa lo mau cerahin bini lo? Seperti si Zaid. Gak ada yang mau sama Abdul Aziz. Orang tompelnya dijidat. Gak ada yang mau sama Abdul Aziz. Dia boleh punya bini, pacar pun kagak punya dia. Gak ada yang mau sama dia. Dia bokeh. Perempuan mana ada sama laki-laki yang bokeh. Mending kalau dia bokeh. Kalau titiknya kecil, ya, cewek juga kagak mau, Ntar dulu. Itu, Ingat ya, ini tantangan saya untuk semua muslim di video ini, ya. Yang nanti nonton berikutnya juga tolong dicatat tantangannya. Saat Nabi melihat istrimu, tolong jawab, apakah kamu akan ceraikan istrimu untuk ditiduri sama Nabi? Ya, tolong dijawab. Apakah kalian akan merelakan istri kalian untuk ditiduri oleh Nabi? Jangan. Apa sih jangan-jangan? Apanya jangan? Kalau bininya bilang compare lu sama Momo bagaimana? Ya biarin, emang kenapa? Kan makan hati dong. Makan hati siapa? Gak ada yang makan hati.
Lu aneh-aneh aja, ya. Ya. Itu pertanyaannya. Jadi kalau saat kalian, istrimu, ya, terlihat oleh Nabi, lalu dia suka, coy, dan itu bini lu, apa saja lo, itu bini lu, anggap aja lu apes, itu bini lu yang dilihat Nabi, apa lu bakal kasih? Itu kan pertanyaannya dari tadi itu, simple kan? Nah, kita lihat yang ini satu ya, masih dalam buku yang sama, kita kasihan sekali sama si Zaid. Wah ya, nah, diriwayatkan bahwa setelah Zaid menceraikan Zainab dan setelah masa iddahnya selesai, Nabi bersabda pada Zaid, engkau adalah orang yang paling aku percaya mengenai hal ini. Oleh karena itu, lamarkanlah Zainab untukku. Coy, untuk saudara-saudara muslim yang di sana, yang lagi nonton ya, gue mau nanya sama lu. Saat Nabi lu ngeliat bini lu, dia suka, terus Nabi lu nyuruh lu ngelamarin buat dia, parah nggak? Apa lu bakal lamarin? Coba, gue mau tahu jawaban kalian. Apakah kalian akan, oh iya siap Nabi, gue lamarin bini gue buat lu? Coba, ada nggak yang begitu? Kalau Ada nggak kadrun misalnya sih Gat, kalau kadrun Gat, karena mereka kan bego. Dia bakal lamarin buat si nabinya. Kalau perlu seluruh keluarganya, emaknya, bibinya, tantenya, adiknya semua dikasih ke Nabi Gat buat dipakai. Kan itu tiket pesawat ke surga Gat. Memberikan selangkangan Gat. Agus Suparman. Di mana dalilnya gue harus selain istri gue ke Yesus untuk dikawinin? Nggak ada kan? Coba kasih ayatnya. Itu satu. Nomor dua, sebelum itu lu tolong jawab, apakah lu akan serahkan bini lu untuk dikawinin sama si Momo? Ya, cara kawinin ya Momo suruh lu, Agus, lu lamarin bini lu ya, mantan bini lu buat gue ya, kan lu yang gue sayang. Oh siap bos. Jawaban lu gitu. Itu jawaban lu. Ya. Thanks God I'm not in Indonesia, you know. Ya, jadi Nabi bilang sama Zaid, lamarkan Zainab untukku. Ya, Zaid antara nurut dengan apa gitu ya. Dia ke rumah Zainab. Ke rumah Zainab coy. Tapi balik badan. Menundukkan wajahnya. Tulisannya apa? Karena rasa hormat terhadap calon istri Nabi. Bullshit kalau gue bilang. Bukan karena rasa hormat. Ya, karena sedih, terpukul. Agus Suparman dan semua muslim ya, bayangkan ya, perempuan yang tadinya tidur di tempat lu, di rumah lu, di ranjang lu lihat dia telanjang dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Tiba-tiba lu harus jadi mak lu ini, mak tiri nih. Perempuan yang lu tidurin di ranjang, telanjang bulat, lu lihat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba jadi ibu tiri lu. Lucunya lu yang disuruh ngelamar. Pertanyaannya sama Agus Suparman, apa lu akan bersedia melakukan ini seperti Zaid? Apa akan lu bersedia? Ya, lu lihat si Zaid nih, lu baca baik-baik. Si Zaid jalanin ke rumah Zainab, tapi dia balik badan. Bukan karena malu, bukan karena hormat, bukan. Karena terpukul hatinya. Terpukul coy. Ini dulu bini gue lihat dia telanjang coy. Gue ngelihat ini perempuan telanjang di tempat tidur gue bisa pakai kapanpun. Tiba-tiba sekarang gue harus panggil dia emak, Ummul Mukminin. Cuma karena bapak gue punya nafsu. Ya, bapak angkat lagi itu. Bapak angkat punya nafsu sama bini gue ini. Pertanyaannya Agus Suparman, apa lu akan bersedia? Kan itu dari tadi pertanyaan gue. Lu akan bersedia nggak melakukan ini? Ya, kita lanjutin. Lalu Zaid pun menyampaikan keinginan Nabi untuk melamar Zainab tuh. Disampaikan. Walaupun hati terluka, terpukul, tetap sampaikan. Tugas nih coy, babe gue yang nyuruh. Orang yang gue anggap sebagai bapak gue, bapak tiri ya, bapak tiri. Mendengar hal itu Zainab pun gembira, ya. Namun dia berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tuhanku.
Ya, artinya sholat. Ya, memohon kepada Allah agar memberikan ilham apa yang terbaik untuknya. Ini kasih footnote ya. Jadi Zainab kemudian bergegas menuju tempat sholatnya. Lalu diturunkanlah firman Allah. Ya. Dan Nabi SAW langsung mencampuri Zainab tanpa ada akad nikah lagi. Nggak nyampe 3 bulan ya, Gat? Padahal kan hukumnya 3 bulan kan, Gat? Hah? Nah, Iya, harus 1 jam saja kan, Gat? 1 jam saja ku habiskan si Zainab di kamar anakku sendiri. Gitu kan, Gat? Loh, Pak Penggugat, ini berarti si Zainab ini juga Nabiah kalau begitu ya, karena dia bisa langsung bergomong dengan itu Allahnya kan? Nabiah ya kalau begitu mungkin dia ini. begitu ya. Ya kalau sesuai cerita sih iya. Jadi gini, ya. Kalau di dalam Islam, tolong koreksi kalau gue salah. Dalam Islam, orang yang melakukan perzinahan ya tanpa akad nikah, ya tanpa resepsi, tanpa saksi, tanpa wali, itu berzina, coy. Harusnya dirajam. Ya, dalam Islam kan harusnya begitu. Tapi begitu statusnya pindah ke orang yang namanya Nabi SAW ini, mencampuri Zainab tanpa ada akad nikah lagi. Pertanyaannya kenapa dia kagak dirajam? Why? Kenapa dia tidak dirajam? Ya? Halo, Muslim. Betul. Nabi SAW nyosor coy, disamperin langsung wik, car. Ya. Nggak pakai ngomong, nggak pakai ABCDE, langsung samperin, langsung dardedor. Pertanyaannya, gimana perasaan Zaid saat itu? Ingat, Zaid belum pulang ya. Zaid ada di situ ya. Lalu kita baca lagi nih. Ada di situ si Zaid. Dia ngabarin si Zainab. Zainab senang. Zainab bilang, gua mau sholat dulu deh. Nah, si Zainab sholat, Nabi nongol, kucuk, dardedor. Si Zaid masih di situ. Ya. Si Zaid sakitnya di situ. Masih ada di sono ngelihat babenya ini, bapak angkat bapak tiri dia nongol, plung, masuk ke tempat lubang istrinya. Agar makan tanaman ya. Ya, langsung dardedor. Pertanyaannya, apa perasaan Zaid? Agus Suparman, bagaimana perasaanmu? Agus Suparman. Ya. Nah, Nabi matanya ngelihat ke bini lu, Agus. Nah, lu disuruh lamarin. Gus, bini lu, tolong lu lamarin buat gue. Oh, siap, bos. Apa perasaan lu, Agus? Apa lu akan kerjain? Ya. Jadi lu jangan mental kemana-mana, coy. Gue tahu gaya kalian. Berusaha mengalihkan topik. Udah basi buat gue. Ya, jadi udah biasa itu. Pertanyaannya, lu ya disuruh Nabi lu ngelamar bini lu buat Nabi. Lamarin. Lu lagi lamarin, si Nabi nongol. Dardedor di depan mata lu. Coba gue tanya sekarang. Perasaan lu gimana, Gus? Gue terus terang ngomong ya. Kalau gue di posisi si Zaid, gue ambil golok, gue bacok langsung. Nggak pakai ngomong gue. Langsung gue bacok. Ya, kenapa? Karena itu hewan. Lebih rendah dari hewan. Ya, Gus ya? Makanya seperti lu bilang tadi ya, kalau gue bilang Nabi anjing Muhammad itu sebenarnya udah tinggi banget itu, karena anjing pun gak kawinin bocil, gak kawinin anak anjing. Jadi gimana? Apakah lu akan melakukan seperti itu? Oh iya, siap Nabi, gue lamarin bini gue buat lu. Hah? Gimana, Agus Suparman? Apakah lu bersedia melamarkan istri lu untuk si Nabi? Ya, lu lihat aja si Said tuh, sampai nunduk cuy, jalan balik badan dia, membalikkan badan, katanya karena rasa hormat. Bukan, ya, yakin gue itu bukan, itu rasa sakit, bukan rasa hormat. Bininya, ya toh, cantik, putih, bahenol, iya dah, iya.
keturunan bangsawan, masih saudara Nabi. Iya nggak? Cakep. Udah lu kawinin. Lu tiap hari, tiap malam lu lihat dia telanjang di tempat tidur lu. Mendadak sekarang dia jadi emak tiri lu. Lu mau ngomong apa saya coba? Ya. Untuk muslimin di luar sana, kalau kalian bilang, oh it's okay, itu hak istimewa Nabi, ya silakan simpan kegoblokan kalian. Percayalah pada demand yang satu ini. Iya, percaya aja udah. Silakan. Jadi kalau kalian suka seperti ini, wah ini bener, nggak ada yang salah, nggak ada masalah ini, oke aja, terserah, silakan. Ya. Nah, lihat nih. Ya. Ini yang menurut si Al-Qurtubi, ini cerita yang sama. Ya. Nah, ketika saya telah menyelesaikan masa idahnya, nah ini sih gua ragu. Masa ya dia menunggu 3 bulan? Ya, tapi kejadian langsung. Si Nabi manggil Zaid, terus bersabda, hibahkanlah Zainab untukku. Zaid kemudian bergegas menuju rumah Zainab. Sampai di sana, Zaid sedang sibuk dengan adonannya. Beda sama yang di atas tadi ya, nggak ada cerita soal adonan. Ketika meriwayatkan hadis ini, Zaid berkata, katanya apa? Perkataannya apa? Pada saat aku melihat Zainab, aku merasa membawa beban yang sangat berat, hingga aku tidak sanggup melihat ke arahnya secara langsung. Coy, beban itu adalah bahwa Nabi Asawi hendak meminangnya, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri Nabi Asawi. Zainab istri gua telanjang dulu di tempat tidur gua pakai kalau gua mau pakai. Itu bini gua sah, mendadak jadi ibu tiri. What? Lu gila? Ini gue nunggu pasukan anjing nih. Kok nggak ada yang naik ke sini sih? Biarin kita ceritain aja, biar mereka panas, biarin. Ya. Beban itu adalah bahwa Nabi Asawi hendak meminangnya, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri Nabi Asawi. Oleh karena itu aku berjalan mundur. Jalan sampai mundur, coy. Sakit hati. Nah, kan lu bilang jadi sang pendongeng. Terima kasih. Abdul Aziz, coba dulu kamu ngomong begini, Abdul Aziz ya. Kamu ngomong ya. Tafsir Al-Qurtubi adalah dongeng. Siapa yang pakai tafsir Al-Qurtubi? Al-Qurtubi itu adalah pendongeng, ulama tukang dongeng. Guru lu aja nggak berani, lu siapa? Abdul Aziz, lu siapa? Gue cuma bacain apa yang tertulis. Gue mau buka otak lu. Kalau lu punya, masalahnya kan itu. Kalau lu punya, lu masalahnya itu dia. Lu nggak punya. Tulisannya apa? Aku berjalan mundur. Jadi gue mau ngomong apa kalau jangan berjalan mundur? Hah? Gimana tuh? Aku berjalan mundur dan memalingkan tubuhku ketika berbicara dengannya, coy. What? Jalan mundur, buang muka, buang badan waktu ngomong. Bukan muka ke muka. Dia ngeliat punggung gua berarti. Yang dia lihat punggung gua. Terus dia bilang, Zainab, Rasulullah nyuruh gua ngelamar lo. Iya, tadi dulu. Gua konsultasi dulu sama Tuhan gue. Lalu tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana, baca tiba-tiba eng gitu dong, enggak eng. Maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana dan langsung mencampuri Zainab tanpa meminta izin kepada siapapun terlebih dahulu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah dan memberi kami makanan berupa roti dan daging, dan kami pun memakannya sehingga tiba sore hari. Ya, gini ya, Agus Suparman, Anda manusia kan, pernah sekolah kan, pernah naik kelas kan, berarti otak Anda ada isinya kan. Kita dari tadi 1 jam itu pertanyaannya cuma satu. Saat bini lu ya ditaksir sama si Momo, dan menurut tafsir tadi lu harus kasih. Pertanyaan gue kan dari tadi apa lu kasih bini lu ke si Momo?
Kan itu. Ya. Gat, dia kagak bisa jawab, Gat. Dia kagak Nah. laku. Gak mau sama dia. Coba Ya kasih sudah. aja maknya. Agus Suparman, seanjing-anjingnya gua, ya lebih anjing Nabi lu dari gua. Seanjing-anjingnya gua nggak kawin sama anak kecil. Nabi lu iya. Gua bisa kasih hadis satu lagi. Dia ngelihat bayi aja, dia naksir. Ya, dia ngelihat bayi yang digendong aja dinaksir. Mau nggak gua kasih lihat tuh hadis? Ya, jadi kalau lu ngelihat lu ngomong kita anjing, lu mestinya bilang sama Nabi, Nabi berarti Nabi lebih anjing daripada mereka, gitu. Seanjing-anjingnya gua kawin sama anak kecil, ya. Seanjing-anjingnya gua ya. Bini orang pun kagak lu embat, Gat. Gua nggak ngembat bini orang, ya. Nggak ada pakai alasan. Lu kagak gua mau nidurin nyari- mayat kan, Gat? nggak ada alasan gua Kagak nyari. nidurin mayat. Betul. Gua nggak ada alasan nyari anak tiri gua terus ngelihat menantu gua telanjang bulat terus gua nafsu. Enggak, gua nggak pernah gitu. Nggak ada, coy. Ya. Ibu Debe tahu gua siapa, ya. Gua nggak punya pendamping. Jadi gua nggak butuh kayak gitu-gitu. Jadi pastikan saja Agus Parman, ya. Ya, gua rasa mungkin lu lagi cerita soal bapak lu yang kawin sama anjing betina, ya. Iya nggak? Ya selamat ya, bapak lu kawin sama anjing betina dan lu adalah anak anjing betina. Gitu ya. Nah, gue tuh lagi coba buka otak lu. Sayangnya apa? Lu 1 jam 1,5 jam ini lu nggak punya otak. Agus Suparman adalah salah satu contoh muslim yang tidak pakai otak. Jadi ketika Nabi suka sama bininya dan dia harus ditalak sama dia, coy. Nabi suruh, Agus, lamarin buat gua. Nanti seprek lagi. Ya, lamarin dong buat gua, bini lu. Oh iya, coy. Itu kenapa si Agus ditendang, Gat? Gua tendang aja. Udah keterlaluan. Nggak usah dilayanin dia. Ya. Ya, kalau dia pakai anjing betina ya. Lu sebenarnya harusnya tuh mikir. Ini orang udah nggak bisa mikir, Bu. Nggak bisa mikir. Ya kita harus tahu kapan Ya, kita harus tendang orang. Ya juga nggak bisa mikir, Gat. Orang otaknya Ya, udah pindah biarin. pantat. Ya, jadi sampai dia sadar sendiri. Kan dia kan dulu sekolah toh. Pasti pernah punya otak. Kalau nggak punya otak ya udah selesai. Kan gitu. Ya. Nah, jadi Agus Suparman, nanti kan dia nonton lagi. Agus Suparman. Jadi si Rasul itu datang, terus ngelihat bini lu. Dia langsung mencampuri bini lu, nggak pakai babi bu bebo, termasuk pada lu, nggak pakai izin, coy. Dadedor, puk, selesai baru resepsi nongol. Berarti itu Zainab digenjot dulu ya, Gat ya. Oh, iya Enjotan, oi, enjotan. Nabi genjot Zainab, oi, Nabi genjot Zainab. Ya, sikat ya, disikat tuh bini lu sama si Nabi. Ya Agus Parman ya. Terus lu dapat apa? Ya nggak ada, udah habis, lu nggak dapat apa-apa. Gitu. Berarti apa? Selamat. Lu menjadi umat yang taat pada Rasulullah. Ingat surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa menaati Rasul, sudah menaati Allah. Jadi Rasul bilang, kasih bini lu ke gua, lu turutin, itu perintah Allah juga. Untuk muslim yang di luar sana ya. Ngerti ya? Berarti lu udah ngerti bahwa lu sebagai umat wajib goblok. Kalau bini lu disukai sama Nabi, kasih, coy. Kasih. Ya, mau diapain di depan mata lu, kasih. Lu ngelihat bini lu lagi dipakai sama Nabi, kasih. Cuekin aja. Ya. Nah, jadi kasih aja. Itu kan tanda-tanda kalian adalah umat yang taat, gitu ya. Jadi udah dipakai, selesai. Ayo, udah selesai baru kasih resepsi. Gitu ya. Makanya pertanyaannya, Nabi kalian dibanding sama anjing, mana yang lebih baik? Jelas anjing lebih baik. Tidak ada kelakuan anjing seperti ini, nggak ada. Tapi Nabi kalian melakukan seperti itu. Gitu ya. Silakan Anda berpikir sendiri. Menurutmu, kalau kata-kata kami salah, tolong kalian bantah. Apakah anjing masih lebih baik dari Nabi, atau Nabi yang lebih baik dari anjing? Oke? Ya, silakan yang lain. Yuk, masa kita doang sih yang kebukin si Nabi anjing?
Udah puas belum lu? Udah, gue udah Anjing. kelar. Enggak, ini anak-anak anjing ini nih udah pada puas belum nih? Anak-anak si Nabi anjing, ngikut si Nabi anjing udah pada puas belum? Gua kulitin. Puas ya? Puas. Lu kalau mau ketemu sama Dewi Bulan kesini, ngapain gua kesono? Goblok. Ya, ada lagi nggak nih dari teman-teman di sini? Ini kagak ada yang berani masuk ya? Udah takut duluan. Sama penggugat. Jangan ikut-ikutin Ibu DB loh. Ibu DB masuk ke neraka gak? Belum lama cabut lagi. Lo, siapa yang mau cabut? Lu cuma mau ngomong gitu doang. Gua ngomong buat si penggugat. Kalau lo mah enak, ada yang nyabut, ada yang narik lo dari neraka. Sisa penggugat ya digoreng sama dia. Ini kadrun-kadrun anak-anak umat-umat Nabi anjing ini kagak ada yang berani masuk ke sini ya? Apa gara-gara gue nih? Kalau giliran Lidara yang nongol aja ya, mereka lu pada berani lu. Giliran gue yang nongol kagak ada yang berani. Lidara kan gampang diancem, lu susah diancemnya. Iya, giliran di sini kagak ada yang berani. Mantesan gue kalau masuk ke channel-channel lain, mereka nggak berani naikin gue. Lu kebal. Udah nih ya, udah nggak ada lagi nih Gat kayaknya. Kayaknya mereka Iya. udah nyerah nih. Besok lagi kita gebukin. Siap. Ya, teman-teman, makasih ya partisipasinya. Ini memuji channel, mau ngomong lagi nggak? Bro, memuji channel, mau ngomong lagi nggak? Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah tidur itu mah. Kayaknya Tidur begitu sih. ya. Ya udah, ya. Buat kadrun-kadrun, anjing-anjing kadrun, ya. Pengikut Nabi Lonte, salah. Pengikut Nabi hasil lontean Aminah. Terima kasih ya udah nyimak. Makasih ya udah hujat-hujat gue. Gue seneng banget. Karena semakin kalian menghujat gue, rezeki gue makin banyak. Ya. Kalau lu nggak sanggup ketemu gue di Amerika, tahun depan gue mau ke Eropa. Lu bisa ketemuan gue di sana sama Paul Zhang. Mau ketemuan lo? Nah, itu aja ya yang gue sampein. Gue kagak butuh perpuluhan dari lu, Abdul Aziz, ya. Kagak butuh perpuluhan dari lu. Kali ini saya tunjukkan adu domba itu antara kalian, antara ulama pribumi dan ulama pendatang yang disebut turunan Nabi, suka sekali adu domba. Dan itu yang dilakukannya sejak awal datang di Indonesia. Sekitar abad 17-18 yang lalu. Jadi mereka ini sudah turun-temurun. Termasuk yang kita lihat Babe Haikal itu sudah turunan kedua, ketiga. Pendatang dari Yaman yang suka adu domba. Jadi setiap isu, setiap masalah bagaimana itu bisa diadu, kemudian di tengah-tengahnya dia berdiri kokoh sebagai pahlawan kesiangan. Pahlawan, pokoknya pahlawan, saudara-saudara. Mari kita lihat bagaimana seorang mu'alaf yang jago adu domba itu, yang saya kasih judul. Judulnya ini saya pakai dari kata-kata dia. Mari kita tonton dulu videonya dan baru kita analisa berikut. Terpengaruh, ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita tetap mencintai cucu Nabi, curiat para nabi, para habibanah, para habib yang kita selalu jadikan sebagai guru kita. Begitu juga kiai-kiai dari keturunan Wali Songo, kita jaga persatuan ini agar Islam semakin kuat di Indonesia. Jangan mau kita diadu domba. Jangan mau kita diadu domba. Dari mana kamu tahu adu dombanya? Kan kamu sedang mengadu domba. Dan kamu juga berada di tengah-tengah. Nggak jelas. Yang adu domba itu
mereka yang datang ini loh, dan menggunakan kesempatan dari Arab, dari Yaman, lalu mengaku turunan, padahal bukan, tidak ada nasab, nggak berkait antara nenek moyangnya dengan dia. Itu bisa dibuktikan, dan penelitian Kiai Imad itu adalah penelitian yang luar biasa, supaya mereka tidak terlanjur dan terus-menerus melakukan tipu menipu turun-temurun itu, lalu menceritakan hal-hal yang goib, hal-hal yang hurafat, hal-hal yang bid'ah di dalam beragama ini. Terlampau berat yang dialami oleh umat Islam bangsa Indonesia dengan tipu menipu semacam itu. Kasihan, seperti HP kita lemot karena banyak aplikasi. Aplikasi inilah yang membuat HP kita nggak kuat berjalan normal. Begitu juga bangsa umat ini, ketambahan ini, ketambahan itu. Sehingga untuk memikirkan kemajuan bangsa, kemajuan turun-temurun mereka. Dan juga pemerintah, orang-orang yang ada di dalamnya itu juga memanfaatkan kebodohan bangsa ini, kecerdasan mereka, dengan menggunakan bahwa mereka nunggangin hukum yang tidak bagus, hukum yang lemah, dan penegakannya itu tidak bagus. Mereka semua juga membuat undang-undang dan hukum itu tidak proporsional dan tidak melihat bagaimana negara maju itu membuat undang-undang yang sederhana sekali untuk ditaati bersama. Ini kebanyakan pemerintah itu terlampau banyak aturannya, peraturan pemerintah ini itu, sehingga bangsa Indonesia itu tidak melihat jelas. Belum lagi undang-undang aturan agama, begitu banyaknya itu undang-undang. Oh, perempuan itu harus memakai ini, itu, dia hanya boleh tampak ini, tampak itu. Sudah ditutup semua, sekarang mata juga ditutup. Ini mata itu ditutup pakai kain kelambu. Jadi undang-undang agama saja kebanyakan. Belum lagi peraturan pemerintah ini itu. Lalu bagaimana ini anggota-anggota DPR Muslim membuat undang-undang juga agar umat ini tidak pindah ke agama sana. Pancasila Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 membebaskan bebas. Lo nggak usah ribut masalah agama. Lo mau beragama, agamalah. Tetapi sekali lagi, memang adu domba itu asik. Apakah Abi nggak adu domba? Emang saya adu dombanya. Biar sekalian aja. Terlampau berat. Kembali lagi, agama ini terlampau berat undang-undangnya. Datanglah dari Yaman, undang-undangnya begini, aturannya begini. Ditanyalah apakah boleh? Apakah boleh orang itu sholat? Sarungnya diikat dengan benang 1 kilometer. Di ujung benang itu ada kotoran ayam. Apakah sah itu sholatnya? Apa jawab kamu? Ayo, apa jawab kamu? Nih ya, ini ada orang sholat, sarungnya diikat pakai benang, ujung benang itu ada kotoran ayam. Sah nggak sholatnya? Kamu kan ditanya begitu kan? Ayo sekarang tanya balik ke saya. Abi, kalau ada orang sholat, sarungnya diikat dengan benang 1 kilometer, ujung benang itu ada tai ayam. Abi, apa sah sholatnya? Jawabnya begini, pertanyaan orang sinting nggak perlu dijawab. Nah itu. Kebanyakan susahnya. Buatlah agama itu yang gampang, enteng, enak. Yang bisa kamu lakukan, yang nggak usah ya sudah, nggak usah. Buat apa kamu ini? Ikut-ikutan. Terlampau banyak undang-undang beragama ini. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 bebas. Ini ada
undang penistaan agama, nggak usah diundang-undangkan. Di Amerika nggak ada itu. Lo mau ejek itu agama terserah lo. Tapi kalau kamu melakukan ngancam orang, merusak tempat ibadah, merusak apa saja, tangkap, buang ke penjara. Dan ada SS di sini nih, Social Security, yang akan mengawas semua manusia yang ada di negeri ini. Kalau Anda pernah di penjara sehari aja, 2 hari, 3 hari, Anda harus membersihkan nama Anda. Kalau tidak, sehebat apapun Anda, akan sulit dapat kerja. Paling kerja yang nggak perlu SS itu, ya cuci piring, sapu-sapu. Tapi di sini, walaupun kerja sapu-sapu, cuci piring, tetap aja diminta SS-nya. Inilah undang-undang yang luar biasa itu. Sehingga rakyat tidak bisa macam-macam. Anda mukul orang, mukul buk gitu. Orang yang ngelapor. Ada saksi. Anda kena itu, SS Anda kena. Jadi dengan demikian Anda nggak perlu bikin undang-undang yang apalah, penistaan, omongan orang. Seperti saya nih, Anda bisa melawan YouTube ini. Umpama ini, Anda lawan ini YouTube. Anda marah karena, nggak bisa. Nggak bisa Anda larang saya ngomong. Yang di Indonesia Anda bisa tangkap. Anda bisa masukkan penjara. Tapi, Saifuddin Ibrahim yang berbahasa Indonesia. YouTube ini akan dibaca, diterima oleh semua orang. Selama dia bisa berbahasa Indonesia, YouTube saya, ucapan saya, video-video saya, tidak ada yang menahannya. Anda tetap bisa membaca. Cari di YouTube. Oh, di-scroll. Saifuddin, Ibrahim Saifuddin. Nggak bisa. Saya ngomong apa saja sekarang, bebas. Hapuskan undang-undang penistaan agama itu atau kalian dipermalukan oleh kecanggihan teknologi ini. Tetap aja Anda bisa, Anda tahan. Ya. Orang-orang Kristen nggak pernah takut untuk apapun. Kalau Anda masih ditangkap, kalau Anda masih ditahan. Sekarang ini Rudi Simamora ini masih di sidang lagi, sidang pra-peradilan. Kenapa di pra-peradilankan? Yaitu Zoma Rifa semuanya itu, mereka menista. Sangat menista. Si Donditan, iya memang bagus. Cara dia itu nggak kena hukum. Saya juga mau model begitu. Supaya nggak kena pelanggaran, juga nggak kena hukum. Kalau saya sebenarnya bebas untuk berbicara, tapi menyakitin hati orang itu loh, saudara-saudara. Sakitnya hati para pendengar saya itu. Luar biasa. Saya nggak mau lagi menyakiti hati sekarang ini. Walaupun semua pembicaraan saya itu dasarnya fakta. Semua ada sejarah yang tertulis. Jadi nggak ada kaitannya dengan penistaan. Hanya Rudi Simamora bilang begini, habis keluar dari gua, kok bisa enak sekali bisa jadi nabi. Itu memang nggak ada penistaannya, itu memang fakta. Cuman pelecehan itu, nilai pelecehannya itu adalah enak sekali keluar dari penjara, dari gua langsung jadi nabi. Emang begitu. Dan tidak ada satu orang pun yang menyaksikan dia ada di gua itu. Nggak ada saksi. Dan nggak ada saksi yang melihat dia. Ketika katanya Al-Malak, itu warnanya hitam gelap. Yang berbicara bacalah. Surat Al-Alaq itu. Ayat 1-5. 5 ayat. Itu katanya wahyu yang pertama. Tetapi tidak ada satu manusia pun, yang lain pun, yang menyaksikan itu. Bahwa dia menerima wahyu itu. Istrinya lah yang pertama kali percaya dia mendapat wahyu. Ketika dia berusia
40 tahun. Istrinya umur 55 tahun. Kalau ngomong seperti adu domba ini, justru begini saudara-saudara, Anda mengadu domba antara agama dan budaya. Agama dan budaya itu dua hal yang berbeda, namun saling berhubungan. Agama dari Tuhan, budaya kebiasaan warisan. Yaitu warisan kebaikan turun-temurun manusia. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, agama selalu dikaitkan dengan kebudayaan. Sehingga tak jarang masyarakat agama dan budaya satu posisi. Sejak awal agama lo lahir pada suatu kondisi tidak hampa budaya. Bahkan corak keislaman yang muncul di Indonesia rentan dengan budaya lokal yang berkembang jauh sebelum datangnya Islam di Indonesia. Tetapi kalau seorang Yahya Waloni berbicara, jangan adu domba antara ulama dengan Habib, antara Habib dengan turunan Wali Songo. Kamu dengan mengambil kata-kata itu dan menjadikan khutbah di atas mimbar, lo sudah adu domba. Dengar baik-baik, Loni. Oi, Loni. Dengar baik-baik. Dengan mengambil topik itu, kamu sudah adu domba. Dan sekarang saya mau menjelaskan kepada orang penonton saya, jangan seperti ini, juga sudah adu domba itu. Sebenarnya didiamin saja. Nggak usah banyak urusan, saudara-saudara. Tapi itulah jadi rakyat kita ini. Nah, mestinya agama memberikan apresiasi terhadap budaya melalui konsep al-ada al-muhakkamah. Yaitu keadilan diantaranya yang menjadi kaidah, sinyal bahwa budaya adalah bagian dari seni sosial yang mempunyai otoritas hukum. Nah, itu baru boleh masuk di dalamnya. Untuk memperindah agama dan untuk memperindah budaya. Budaya Minang adalah contoh. Islam memberikan ruang terhadap budaya dan tidak memposisikannya sebagai faktor eksternal non-implikatif. Dan kenyataan yang membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang bersifat akomodatif terhadap budaya merupakan bagian dari perwujudan agama universal. Tapi ini kiai-kiai yang tidak punya moral, yang tidak punya etika itu asal ngomong aja. Sementara lembaga untuk menentukan siapa yang bisa jadi ustadz, yang siapa yang bisa menjadi ini, asal pintar ngomong, ya sekolah asal-asalan, di bawah pohon jadi, sehingga memberikan reaksi apa saja. Padahal provokatif. Smith umpama. Itu kelihatan otaknya, kecerdasannya di mana itu Smith. Rijik itu nggak memiliki ini. Ada ilmu, tetapi etikanya jauh dari kebenaran bersifat memposisikan dirinya. Hanya dengan model gaya agitatif. Sangat agitatif setiap ceramah dia. Nah, saudara-saudara, kalau begitu secara teoritis, budaya tidak diakui sebagai salah satu sumber yuridis prudensial hukum. Namun dalam prakteknya, budaya memainkan peranan penting dalam proses pembentukan hukum pada batasan-batasan tertentu. Sementara agama ini, saudara-saudara, yang datang dengan hukum abad ke-7 itu, tidak memberikan semangat yang baik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum-hukum aplikatif di dalam kitab suci itu harus dihapuskan, harus dibuang. Supaya Indonesia memakai hukum-hukum barat, memakai hukum-hukum positif yang dari Belanda sekalipun, ini untuk memperbaiki masyarakat Indonesia. Jangan mencampur hukum agama ini untuk dipakai di Indonesia. Kalau enggak, sekali lagi, maaf, hukum aplikatif yang saya maksud itu adalah, misalnya orang mencuri diapakan, orang berzina diapakan,
Bagaimana kalau talak 3 itu? Kemudian ada hukum menzihar istri dengan mengatakan bahwa itu punggung istriku sama dengan punggung mama saya. Lalu cerai itu dengan menzihar. Tapi hukum zihar itu nggak populer di Indonesia. Tapi kalau di Yaman sana ataupun di mana saja, seorang suami yang menzihar istrinya dengan mengatakan, pinggul kamu kayak pinggul mama saya, gitu. Udah cerai. Artinya menolak istrinya, mentalak istrinya dengan kata-kata semacam itu. Ataupun talak 3. Enak aja main talakin istrinya hanya dengan begitu. Itu talak istri harus ada surat. Tetapi segampang itu dalam hukum itu, dalam hukum. Itu makanya proses pembentukan hukum pada batas-batas tertentu. Nah, pembentukan hukum Islam yang ada di Indonesia, kan ada pengadilan agama juga. Tapi hanya pengadilan agama Islam. Untuk apa semua itu? Bubarin itu pengadilan agama itu. Dan nggak laku lagi. Orang sekarang main kawin online aja. Online. Kenapa kawin online? Beliau dulu menikahi si Zainab itu langsung udah ketemu di hotel aja. Ya, kita nikah di hotel. Setelah itu, ya inilah maharnya, ini uang. Umpama 500.000. Yang nanggung hotel, makan dan minumnya itu si laki. Udah, selesai. Orang beliau itu ada di Al-Quran 3337. Samain dong. Kalau pendiri agama itu bisa begitu, kenapa saya nggak bisa? Itu namanya kawin online. Nah, saya berharap, saya mengajak Anda semua untuk bagaimana hal ini bisa berkembang dengan baik. Agar jangan mencampur aduk undang-undang